Sampai berjumpa kembali dengan saya, I Gusti Ngurah Suryantara. Pada materi ke-6 ini kita akan membahas tentang tipe data array atau larik. Sebelum saya melanjutkan pada pembahasan, marilah kita belajar bersama, berkarya bersama dengan penuh semangat. Semoga tidak ada salah paham di antara kita. Pokok bahasan pada materi kali ini adalah mengenal tipe data array, array 2 dimensi, array n dimensi, ringkasan, dan latihan secara mandiri. Mengenal tipe data array. Array merupakan kumpulan data yang memiliki tipe data sama atau homogen. Setiap elemen array memiliki indeks, sehingga untuk membaca isi array dapat dilakukan dengan mengakses indeks dari elemen array tersebut. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah ilustrasi tentang array. Misalkan kita memiliki jumlah elemen array kita ada sebanyak elemennya adalah 6. Setiap elemen array ini memiliki indeks. Indeks array dimulai dari 0. Nah, dalam array ini dikatakan sebagai tipe data homogen. Jadi, apabila array ini memiliki tipe data integer, maka setiap elemen pada array ini adalah integer. Array memiliki indeks. Setiap elemen array ini memiliki indeks. Indeks ini sebagai untuk mengacu pada elemen array. Sekilas tentang array. Sebagai contoh, jika A merupakan sebuah array dengan tipe data integer, maka notasi dari array A adalah A kemudian diisi dengan jumlah elemen atau indeks array-nya, dengan n merupakan angka indeks dari array tersebut. Misalkan array kita bernama A, maka array A pada indeks ke-0 misalkan nilainya 40. Array A pada indeks ke-1 nilainya adalah 50. Array A pada indeks kedua nilainya misalkan 70. Array A pada indeks ketiga misalkan 100. Array A pada indeks keempat misalkan nilainya 200. Maka semua elemen array ini adalah tipe datanya integer. Makanya disebut sebagai tipe data yang homogen. Mendeklarasikan variabel array dengan tipe data yang diinginkan dengan cara yang hampir sama dengan variabel biasa. Misalkan untuk mendeklarasikan variabel bertipe integer dapat dilakukan dengan cara, ini adalah sintaks untuk mendeklarasikan array, tipe data, nama array, kemudian kurung siku, buka, kurung siku tutup, sama dengan new, tipe data. Jumlah elemen array-nya sebanyak berapa? Contohnya, integer A, maka array A bertipe data integer, sama dengan new integer berapa banyak elemen yang kita pesan untuk array A ini. Setelah mendeklarasikan array, kita perlu mendefinisikan array, dalam arti menentukan besar array yang diinginkan. Misalkan dengan cara tipe datanya, nama array, new, tipe data, jumlah elemen. Nah, ini jumlah elemen ini yang mau 10, 20, 30, bebas. Untuk memberikan nilai pada suatu array, kita dapat memasukkan nilai satu persatu pada masing-masing elemen atau dengan memasukkan dengan cara bersamaan. Setiap elemen array memiliki indeks, sehingga untuk membaca isi array dapat dilakukan dengan mengakses indeks dari elemen array tersebut. Contoh, misalkan dalam latihan ini saya mengimplementasikan array ini dengan konsep pemrograman prosedural atau terstruktur karena lebih ringkas. Nanti kalau sudah paham konsep array,
baru kita beralih pada konsep pemrograman berorientasi objek yang sudah kita pelajari dari materi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini intinya di sini pemahaman, menguasai dan menggunakan array tersebut dalam pemrograman berorientasi objek. Misalkan kita memiliki latihan bernama lat array 1. Misalkan nama array kita adalah nilai array dengan tipe datanya integer. Setiap elemen array kita langsung masukkan misalkan di dalam variabel array ini, misalkan 40, 50, 70, 100, 200. Artinya nilai variabel array ini sudah diberikan langsung. Maka untuk menampilkan isi array ini yang sudah kita masukkan langsung, bisa membacanya berdasarkan indeks array-nya satu-satu atau membaca sekaligus berurutan, misalnya dengan menggunakan perintah loop yang sudah kita pelajari di pertemuan atau materi kelima. Maka for integer i mulai dari indeks ke 0, yaitu isinya nanti 40, sampai i lebih kecil dari 5, karena di sini ada 5 dan indeksnya mulai dari 0. Maka pada saat mencapai lebih kecil dari 5, maka dia berhenti di loopnya i++. Maka ini perintah untuk mencetak. Indeks daripada array ini dibawa oleh variabel i, maka kita cetak indeksnya. Sebut di sini indeks ini adalah untuk mendapatkan loop 0, 1, 2, 3. Karena array kita bernama nilai array, maka kita sebutkan nama array kita diisi dengan indeks array-nya, yaitu variabelnya i. Ini nama array kita. Sehingga kalau di running programnya kurang lebih hasilnya seperti ini. Elemen indeks ke 0 adalah 40, ke 1 50, ke 2 70, ke 3 100, ke 4 200. Latihan program array kedua kurang lebih hampir sama. Misalkan nilai array, nama array kita dengan nilainya seperti ini. Maka untuk mencetak juga sama ya. Oke. Nah, nilai latihan array ketiga kita. Nah, misalkan nilai array kita akan dientrykan lewat keyboard. Kalau pada latihan sebelumnya, nilai array-nya sudah kita masukkan di sini sebagai nilai awalnya. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana teknik memasukkan elemen array lewat keyboard. Maka kita deklarasikan sebuah array, kemudian kita tanya berapa jumlah elemen array yang akan mau dimasukkan. Itu bisa ditentukan juga lewat keyboard. Ditampung dulu di variabel, misalkan banyak elemen array. Tapi kalau mau disetting berapa jumlah elemen array-nya langsung di loop, itu bisa juga. Nah, misalkan kita mendeklarasikan array dengan nama array kita adalah nilai array sebanyak 5 elemen menggunakan loop for misalkan. Maka indeks array i pertamanya mulai dari 0 sampai i lebih kecil dari 5, i++. Nah, kita tanya elemen indeks ke 0 berapa nilainya. Maka di sini masukkan elemen array ke plus 1. Artinya indeks ini indeks ke i. Makanya kita panggil variabel i. Nah, ini untuk mencetaknya. Tadi untuk perintah membaca isi array satu-satu secara loop dengan for, kita juga sekarang mencetak isi daripada array kita dengan menggunakan loop. Maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Maka akan muncul kotak dialog. Masukkan elemen array indeks ke 0 berapa, misalkan 10. Nah, di sini 10, indeks ke 1 berapa, 20, indeks kedua berapa, 25, ketiga 30, keempat 50. Setelah selesai kita memasukkan setiap elemen ini lewat kotak dialog ini, maka akan dicetak kembali nilainya. Nah, kurang lebih seperti itu ilustrasinya.
kita bahas tentang array 2 dimensi. Kalau materi yang tadi adalah array 1 dimensi. Kita juga dapat membuat array dengan 2 dimensi. Cara membuat array 2 dimensi seperti berikut. Ini hampir sama caranya dengan array 1 dimensi. Cuma di sini ditambahkan satu lagi kurung sikunya. Ya, kurung siku buka, kurung siku tutup, nambah. Nah, kalau di sini ada dua model seperti ini, berarti kita mendeklarasikan array 2 dimensi. Kalau ada 3 gimana? 3 dimensi. Kalau 4 dimensi. Kalau 5 ya berarti seberapapun itu n dimensi. Nah, kalau dimensi berarti ini ada 1, kalau 2 ini ada 2. Ya, jadi hampir sama. Konsepnya kalau di 1 dimensi paham, di 2 dimensi, 3 dimensi berarti akan paham, karena yang membedakan adalah di sininya. Ya, contoh integer. Nah, ini kita membentuk 2 dimensi. Misalkan array kita bernama X sama dengan new. Misalnya kita membuat matriks ukuran 3 kali 3, 2 dimensi. Nah, ini dia. Ya, contohnya. Nah, jadi kalau array atau larik atau matriks 2 dimensi, dia akan membentuk seperti ini. Terdiri dari baris dan kolom. Maka baris ke 0,0 artinya baris ke 0, kolom ke 0, baris ke 0, kolom ke 1. Nah, seperti ini ilustrasi daripada array atau larik atau matriks 2 dimensi. Nah, dalam program kita membuat seperti ini. Misalkan nama array 2 dimensi kita adalah bilangan. Maka integer kita beri tanda ini, kurung siku buka dan tutupnya sebanyak 2 kali. Kalau mau elemen array-nya kita langsung masukkan ke dalam variabel array ini, maka kita masukkan langsung. Tapi kalau tidak, berarti setiap elemen ini bisa kita masukkan lewat keyboard yang sudah kita pelajari di latihan ke-3. Nah, maka kalau kita mencetak matriks 2 dimensi, maka ada baris dan kolom. Maka for-nya menggunakan 2 sebagai baris dan kolom. Maka ada nested loop. Makanya kita pelajari di pertemuan atau materi ke-5, kita pelajari tentang loop di dalam loop. Sehingga terbentuk seperti ini. Nah, itu keluaran dari program ini. Untuk latihan ke-5, misalkan kita membuat matriks dengan namanya X 2 dimensi misalkan. Ya. Nah, di sini kita karena loop dalam loop tergantung dari proses yang terjadi. Ya, misalkan di sini I sama dengan 0, I lebih kecil dari 4, I plus plus. Sedangkan untuk J-nya sama dengan 0, J lebih kecil dari I plus 1, J plus plus. Nah, kurang lebih hasilnya dia akan berbentuk seperti ini. Outputnya. Ya, ini tergantung dari perintah mencetaknya di sini. Jadi bisa membuat variasi model apapun, yang penting logikanya sekarang sudah kita dapatkan, yaitu lewat loop. Bisa menggunakan for, while, do, while. Array dengan n dimensi. Selain kita dapat membuat array dengan 1 dimensi, 2 dimensi, kita juga dapat membuat array dengan n dimensi atau disebut dengan multidimensi. Cara membuat array 3 dimensi atau n dimensi seperti berikut. Nah, ini hampir sama dengan cara membuat di 1 dimensi, 2 dimensi, tinggal ditambahkan lagi kurung siku buka dan kurung siku tutupnya, mendeklarnya sama. Oke, ini berarti juga ada 3, kalau 3 dimensi. Kalau 4, berarti nambah lagi. Oke, ilustrasi untuk array 3 dimensi kurang lebih seperti ini. Ya.
Nah, ini biasanya digunakan untuk implementasi di bidang komputer grafik atau grafika komputer. Sumbu koordinat X, sumbu koordinat Y, kemudian sumbu koordinat Z sebagai kedalaman daripada objek 3 dimensi tersebut. Maka diimplementasikan dengan larik atau array atau matrik 3 dimensi. Nah, ini kurang lebih ilustrasinya. Ada baris, ada kolom, dan ada kedalamannya, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, itu kurang lebih ilustrasinya. Nah, ini juga masih ilustrasi untuk larik 3 dimensi. Nah, ringkasan pada materi kali ini adalah array merupakan tipe data homogen. Array juga dikenal sebagai matrik atau larik. Array memiliki indeks. Untuk mengakses isi array dapat melalui indeksnya. Array dapat memiliki lebih dari satu dimensi, seperti array dimensi 2, dimensi 3, dan n dimensi. Kuasailah dengan baik tipe data array atau matrik, karena sangat erat kaitannya pada materi pengolahan citra atau gambar. Akan lebih banyak menggunakan matrik 2 dimensi. Bila Anda jago matrik di 2 dimensi dan menguasai teknik-teknik pengolahan citra, maka Anda akan dapat membuat Photoshop sendiri, karena berbagai macam efek daripada suatu citra ada di dalam materi pengolahan citra. Apakah mau membuat efek citra hitam putih, negatif film, efek emboss, efek mozaik, filtering, dan macam-macam ada di pengolahan citra. Intinya adalah matrik 2 dimensi. Kalau mau mengambil tentang grafika komputer, maka Anda harus menguasai dengan baik matrik 3 dimensi, karena bekerja di dalam sumbu kartesian X, Y, dan Z. Ini sekilas ilustrasi tentang pengolahan citra di dalam materi ajar tersendiri biasanya di dalam pengolahan citra, yaitu adalah setiap gambar atau citra di dalam pengolahan citra disimpan di dalam matrik 2 dimensi. Setiap piksel diwakilkan dengan satu sel matrik kita. Ya, jadi satu sel matrik ini mewakilkan satu piksel. Nah, apabila setiap pikselnya berisi nilai integer yang menyatakan tingkat keabuan dari citra, nilai inilah yang dimanipulasi. Mau membuat efek redup, mau membuat efek terang, mau membuat efek apapun, nilai setiap piksel yang ada dalam matrik ini yang dimanipulasi, sehingga mendapatkan citra atau foto hasil daripada olahan dari suatu filtering. Di situ manfaat matrik 2 dimensi. Jadi di sini saya kasih ringkasan dikit tentang pengolahan citra. Matrik 2 dimensi dapat digunakan untuk menampung citra atau foto, karena citra merupakan matrik 2 dimensi. Setiap piksel pada citra diwakilkan oleh satu sel pada matrik, sehingga pengolahan citra atau foto sangat penting menguasai matrik atau array. Dengan manipulasi isi matrik, kita dapat menciptakan berbagai macam efek visual. Untuk matrik atau array 3 dimensi sangat penting di dalam grafika komputer untuk bahasan materi objek 3 dimensi. Jadi kita menggunakan matrik 3 dimensi, yaitu sumbu koordinat X, Y, dan Z. Matrik 3 dimensi digunakan untuk menciptakan sumbu X, Y, dan Z. Kurang lebih seperti ini. Ya, jadi X, Y, Z-nya adalah untuk vertikal, horizontal, dan Z-nya adalah untuk kedalaman objek tersebut. Jadi ini berkaitan pada di bidang grafika komputer. Bila Anda menguasai dengan baik matrik 3 dimensi, maka Anda dapat merendering objek 3 dimensi. Jadi mau memutar ke sumbu X, memutar ke sumbu Y, atau apapun berkaitan pada sumbu X, Y, Z tersebut.
Nah, tak lengkap rasanya bila tidak ada latihan mandiri. Seperti sayur tanpa garam kalau tanpa latihan. Nah, buatlah program untuk mencari nilai rata-rata, nilai terbesar dan terkecil pada elemen array dengan konsep berorientasi objek. Misalkan programnya setelah di running, masukkan jumlah elemen array. Misalkan saya masukkan di sini 5, maka kita memiliki kesempatan untuk memasukkan 5 elemen array. Kemudian setelah selesai memasukkan 5 elemen array, maka akan dihitung rata-rata array-nya berapa, kemudian nilai terbesarnya berapa, nilai terkecilnya berapa. Nah, ditanya nanti lagi sama programnya, mau coba lagi ya atau tidak. Kalau iya, berarti ditanya lagi di sini, mau berapa jumlah elemen array-nya. Terus masukkan, dihitung lagi, kemudian ditanya lagi, mau coba lagi ya atau tidak. Kalau tidak, berarti kita keluar dari program. Nah, ini juga tentang array atau matrik. Nah, di sini kita akan memasukkan elemen array-nya. Kemudian setelah dimasukkan kita akan mencari. Misalkan kita mencari nilai 9 pada elemen array kita. Ada nggak di sini? Kalau ada, berarti dia disimpan di indeks keberapa. Kalau tidak, berarti tidak ada data yang tersimpan yang kita cari. Kalau ada, dia munculkan di indeks keberapa. Misalkan 9. Dalam kasus ini, dia berada di indeks kedua karena mulai dari 0, 1, 2. Nah, buat program dengan tipe data array, namun datanya yang dimasukkan adalah dengan tipe data karakter. Nah, kurang lebih ilustrasi seperti ini. Ya, jadi array kita bertipe data karakter. Nah, kalau tadi bertipe data karakter, array kita sekarang bertipe data string. Ya. Oke, dibuat programnya. Nah, sekarang kita akan membuat program menjumlahkan 2 buah matrik. Nah, di sini syaratnya adalah kalau menjumlahkan 2 buah matrik, misalkan ada matrik A dan matrik B. Kita akan jumlahkan di mana hasil penjumlahannya misalnya kita tampung di matrik C, misalkan. Nah, tapi harus tahu syaratnya. Syarat menjumlahkan 2 buah matrik adalah kedua matrik harus berukuran sama. Jadi kalau matrik A ukurannya adalah misalkan 2 baris 3 kolom, matrik B juga harus 2 baris 3 kolom. Baru bisa dijumlahkan. Kalau tidak, tidak bisa dijumlahkan. Kemudian perkalian matrik. Misalkan ada matrik A mau dikaliin dengan matrik B, maka syaratnya juga harus diketahui. Jadi, matrik A dapat dikalikan dengan matrik B jika banyaknya baris matrik A sama dengan banyaknya kolom matrik B. Untuk mencari hasil kalian antara matrik A dengan matrik B adalah mengalihkan baris-baris pada matrik A dengan kolom-kolom pada matrik B dan kemudian menjumlahkan hasil perkalian antara baris dan kolom. Nah, itu syarat untuk melakukan perkalian matrik. Nah, ini latihan secara mandiri, silahkan cari studi kasus tersendiri, bebas apapun yang jelas mengimplementasikan matrik atau array atau larik. Terima kasih saya ucapkan. Bahasan materi ke-6 berakhir. Sampai jumpa pada materi ke-7. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sehingga kita dapat berbagi pengetahuan dengan yang lainnya. Terima kasih, saya I Gusti Ngurah Suryantara mengucapkan semoga Anda dapat menerapkan tipe data array di dalam pemrograman.